Toppers, selamat datang di channel Top Info. Bila berbicara tentang sejarah dunia militer Indonesia, pastilah kita tidak akan kehabisan daftar prajurit-prajurit yang rela berjuang sekuat tenaga demi menjaga kedaulatan NKRI. Namun di antara harumnya nama Sudirman hingga A.H. Nasution, masih ada nama-nama lain yang melanjutkan perjuangan mereka. Sebut saja salah satunya Kolonel Infanteri Agus Hernoto yang memiliki kisah mengharukan selama bertugas menjadi seorang prajurit. Tak banyak orang yang mengenal sosok pria ini, padahal dia rela mengorbankan kaki kirinya untuk diamputasi demi Indonesia. Karir Agus dimulai dari PETA. Lelaki kelahiran Malang ini memilih untuk bergabung menjadi Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA sejak usianya 17 tahun. Meskipun saat itu dia dibesarkan dalam keluarga berkecukupan. Setelah merasa puas bersama PETA, pemuda berdarah biru itu memutuskan menjadi bagian RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau yang sekarang menjadi Kopassus. Setelah berhasil melakukan beberapa operasi penumpasan gerakan separatis, Agus dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di US Army Special Warfare School. Agus Hernoto saat itu adalah satu-satunya prajurit berpangkat Letnan II yang dikirim bersama para kapten dan mayor. Kiprah pria ini saat melawan gerakan separatis membuatnya dipercaya untuk menjadi komandan tim Banteng Keraton yang bertugas di daerah utara Fakfak, Papua. Tantangan geografis di daerah itu sangatlah tidak mudah karena sebagian besar merupakan hutan perawan dengan kondisi yang berbahaya saat trikora. Kakinya harus diamputasi karena siksaan penjajah. Saat memulai tugas pada tahun 1962, ada sekitar 50 pasukan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan konflik perebutan wilayah bersama Belanda. Saat itu, dia dan pasukan harus dapat bertahan berbulan-bulan dalam kondisi minimnya bahan makanan. Sampai suatu saat terjadi kontak senjata dengan musuh yang menyebabkan beberapa anggotanya harus gugur, sementara Agus tertembak di bagian punggung dan juga kaki kiri. Dalam kondisi kesakitan, pemuda itu dibawa menuju Sorong tanpa diberi penanganan medis. Sesampainya di sana, pihak musuh menyiksa Agus habis-habisan agar dia membeberkan rencana operasi pasukannya. Saat itu, sang prajurit memilih untuk tutup mulut meskipun kaki kirinya ditusuk-tusuk sampai lukanya menjadi sangat parah. Bungkamnya Agus dibalas sekutu dengan membiarkan kaki yang terluka membusuk hingga membelatung. Kemudian barulah Agus diamputasi dengan peralatan medis seadanya. Tetap teguh menjalankan tugas meski dalam keterbatasan. Sepulangnya menuju Jakarta, Jenderal Nasution memutuskan memberikan anugerah bintang sakti pada Agus. Tapi penghargaan itu ditolaknya dan sang kolonel malah meminta agar diizinkan tetap jadi tentara aktif. Kemudian pria ini ditugaskan sebagai perwira umum logistik pada unit khusus di bawah pimpinan Presiden Soeharto dan Jenderal Ali Murtopo. Peran Agus sangatlah besar di sana, bahkan dia dititahkan untuk menjadi tangan kanan sang jenderal. Meskipun harus berjuang dengan satu kaki sehat, Agus ditunjuk untuk melakukan kegiatan intelijen saat operasi persiapan adanya serangan Seroja di Timor Timur. Dengan gigihnya, sang perwira mencari informasi seputar operasi tadi sehingga akhirnya Timor Timur memilih bersatu dengan Indonesia. Bagi Agus, keterbatasan bukan alasan untuk dapat beristirahat karena ancaman terhadap kedaulatan tanah air dapat terjadi kapanpun tanpa diduga. Merupakan teladan prajurit Indonesia lainnya. Banyak yang bercerita bahwa saat akan melakukan operasi di Irian Barat, Aguslah satu-satunya orang yang menawarkan diri untuk memimpin pasukan. Sosoknya juga dikenal sebagai prajurit yang selalu siaga dan siap menjalankan perintah. Selain itu,
Dia juga selalu penuh perhitungan ketika melaksanakan operasi militer dimanapun itu. Pernah suatu ketika pasukan Agus melawan Fretilin CS dalam perebutan wilayah negara. Sang komandan memutuskan melakukan rekayasa peledakan. Agus menggunakan jerigen berisi TNT dengan berat 25 kg yang dipasang sumbu di bagian atasnya. Agus membakar sumbu dari helikopter sebelum kemudian dilempar ke arah musuh di bawah. Hal ini tentu saja sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Namun, sang kolonel tidak ragu untuk melakukannya. Sosok seperti Aguslah yang harusnya lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Karena berkat kegigihan dan keberaniannya, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatannya. Dan memang benar kata Agus, sebagai seorang prajurit, kita harus siap siaga kapanpun. Karena ancaman bagi negara bisa juga datang kapan saja.